Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Nashkurullah azza wa jalla ala ni'amihi wa fadlihi alladhi asbaghana Allah ta'ala salatan wa salaman da'imaini ala rasulina al-karim Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Naam. سابقا قد ترجمنا عن الدرس الثاني عن أهمية العقيدة الإسلامية، وقد ترجمنا إلى اللغة الإندونيسية عن أهمية العقيدة الإسلامية. نعم، يعني أهمية العقيدة الإسلامية هناك الأول أن العقيدة الإسلامية الأصل والأساس لدين الإسلام، أن العقيدة الإسلامية هي الأساس، هي الأصل لدين الإسلام. نعم، الأصل والأساس لدين الإسلام، لأن كل الأحكام الشرعية كلها متفرعة عن هذا الأصل، متفرعة عن هذه العقيدة الإسلامية. ولذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة من أجل تقرير العقيدة، من أجل تأكيد العقيدة في صدور الصحابة. 13 سنة. نعم، 13 سنة. يعني في مكة سكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنوات، 13 سنوات لتأكيد من أجل تقرير العقيدة. تقرير العقيدة يعني تأكيد العقيدة. نعم، تقرير العقيدة. نعم، لأن العقيدة الإسلامية هي الأصل والأساس لدين الإسلام، فإذا فسدت الأصل والأساس، نعم، فسدت ديننا. نعم، فسدت ديننا. نعم، الأول أهمية العقيدة الإسلامية. أهمية العقيدة الإسلامية الأول هو العقيدة، أهمية العقيدة الإسلامية الأول الأصل، نعم، الأساس لدين الإسلام. نعم، فهمتنا الأساس الأصل، مثل البيت. نعم، البيت. نعم، هذا هو الأصل، أساس. نعم، هذا هو الأصل. نعم، العقيدة الإسلامية هي الأساس لدين الإسلام. ثم الثاني أهمية العقيدة الإسلامية أول ما بدأت به الرسول. يعني أول دعوة الرسل، الأول دعوة الرسل يعني دعوة التوحيد،
da'watu aqil fi taqrir al-aqidah al-islamiyah. لذلك أول ما بدأت الرسول يعني تقرير العقيدة الصحيحة، تأكيد العقيدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نعم، هذا هو الثاني. أول ما بدأت به الرسل نعم، هذا هو الثاني. ثم الثالث أن أهمية العقيدة الإسلامية. الثالث أن العقيدة الإسلامية هي أشرف العلوم، أشرف العلوم وأفضلها. ما المفرد من العلوم؟ علوم هذا جمع من العلم. نعم، العلم. وانظر في الصفحة 17. نعم، هذا هو. نعم، أشرف العلوم وأفضلها. أشرف العلوم وأفضلها يعني العقيدة الإسلامية. ثم الرابع أهمية العقيدة الإسلامية يعني تحقق الطمأنينة والأمن يعني طمأنينة والأمن. تحقق الطمأنينة والأمن هذا بسبب العقيدة الإسلامية، بسبب العقيدة الإسلامية. ثم الخامس سبب النصرة والغلبة. سبب النصرة والغلبة. ثم فيها العصمة من الانحراف. ثم سبب جمع شمل المسلمين وتوحيد صفوفهم. Ahamiyatul aqidatul islamiyah, apa artinya? Pentingnya akidah Islam. Kemudian pentingnya akidah Islam yang pertama al-aslu wal asas li dinil Islam. Apa artinya? Dia adalah dasar. Al-aslu, dia adalah dasar. Ini ringkasan talkhis. Ringkasan. Dia adalah dasar wal asasu dan pondasi lidinil Islam, bagi agama Islam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, awwalu ma bada'at bihi ar-rusul alaihi salam. Apa artinya? Pentingnya akidah Islam yang kedua, bahwasannya yang pertama sekali yang didakwahkan para rasul. Itu dia Ini ringkasannya. Jadi kalau ditanya ma ahamiyatul aqidatul islamiyah, ini dia. Ini harus dihafal. Al-asl wal asas li dinil Islam, awwalu ma bada'at bihi ar-rusul alaihi assalam. Kemudian at-tsalis asyraful ulum. Apa artinya asyraf? Semulia-mulianya ilmu. Wa afdaluha, dan yang paling utama. Ilmu agama yang paling utama dan yang paling mulia dan paling utama adalah ilmu akidah. Ini yang ketiga. Asyraful ulumi wa afdaluha. Kemudian tahaqququt tuma'ninati.
tercapainya ketenangan, wal amna, dan keamanan. Jadi tuma'ninah, ketenangan dan keamanan itu dapat diraih dengan adanya akidah yang benar. Ya, tahaqqut tuma'ninati wal amn. Tercapainya ketenangan dan keamanan. Ini keutamaan dari pentingnya akidah Islam, ahmiyatul aqidatil islamiyah. Kemudian selanjutnya sababun nusrati, sebab mendapatkan nusrah. Apa arti nusrah? Pertolongan. Ya, sebab mendapatkan pertolongan, wal ghalabati, dan kemenangan. Ya, ini dia keutamaannya. Kemudian fihal ismatu, padanya terdapat apa? Ismah, penjagaan. Fihal ismatu minal inhirafi, dari penyimpangan. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Sababu jam'i syamlil muslimina, sebab bersatunya kaum muslimin. Ya, sebab terkumpulnya, ya, Syam. Apa artinya Syam? Ya, ya, persatuan. Ya, Syaml itu artinya persatuan juga, ya. Sebab terkumpulnya persatuan kaum muslimin, syamlil muslimin. Syamli itu artinya, ya, persatuan kaum muslimin, wa tauhidi, dan menyatukan sufufihim, barisan-barisan mereka. Ini betul, yang ketujuh sudah kita artikan, anak-anak Ustaz. Sudah ya? Sudah ya? Jadi persatuan yang sesungguhnya, kalau kita ingin bersatu kaum muslimin, tidak terpecah belah, maka itu caranya hanya dengan memiliki akidah yang benar. Umat ini diajarkan akidah yang benar. Jadi kalau umat ini, ya, di dalam hati mereka itu sudah kokoh akidah yang benar, maka kaum muslimin ini akan bersatu seluruhnya, tidak akan tercerai-berai, tidak akan menjadi berkelompok-kelompok yang begitu banyak. Perpecahan yang terjadi di antara kaum muslimin ini sebabnya adalah karena mereka tidak memiliki akidah yang lurus. Ya, itu ya. Nah, ini dia. Nah, sekarang kita masuk kepada pelajaran yang ketiga, ad-darsus tsalits. Ya, ad-darsus tsalitsu masadiru talaqqil aqidatil islamiyyati. Ya, sumber-sumber, ya, masadir artinya sumber-sumber, talaqqi mendapatkan, menerima, bisa juga mengambil, ya, sumber-sumber mendapatkan akidah Islam.
Ya, madkhalun. Madkhalun itu pengantar, pengenalan. Ya, madkhal itu artinya di sini adalah pengantar. Jadi madkhal itu artinya banyak ya. Tempat masuk, pintu masuk, pengenalan, pengantar. Itu madkhal. Input juga madkhal. Ya. Ya, pengantar madkhalun. Ma ma'na al-aqidah al-islamiyah? Islamiyati, apa arti akidah Islam? Nah, ini sudah ya, apa ma ma'na al-aqidah al-islamiyah? Ma yajibu an yuqina bihi al-mu'minu yaqinan thabitan la yukhalituhu syaqqun min al-iman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi wa ma yatba'uha minal ghaibi wa min usulid din allati jaa bihal kitabu was sunnatu. Ma ahammiyatul aqidatul islamiyah? Ma ahammiyatul aqidatul islamiyah? Al-jawab hiya al-aslu wal asasu li dinil Islam. ثم أول ما بدأت به الرسول عليه السلام ثم أشرف العلوم وأفضلها تحقق الطمأنينة والأمن سبب النصرة والغلبة فيها العصمة minal inhirafi thumma sababu jam'i syamlil muslimina wa tauhidu sufufihim. Ya, ini sebetulnya ringkasannya. Jadi untuk menguasai bagian yang sebelumnya, inilah yang harus kita hafal. Ya, ma ma'na al-aqidatul islamiyah, ma ahammiyatul aqidatul islamiyah. Nah, ringkasannya ahamiyatul aqidatul islamiyah yang ini. Nah, ini saja yang dihafal, ya. Ya, halaman 17. Ya, itu dia. Ya, kemudian masadirul aqidatil islamiyati. Masadirul aqidatil islamiyah. Apa masadir? Sumber-sumber. Ya, mal mufrad min masadir? Mufrad min masadir masdar. Masdarun. Jam'u masadiru. Ya, masdar, sumber. Ya, masadir, sumber-sumber. Masadirul aqidatil islamiyati, sumber-sumber akidah Islam. Ya, innal aqidatal islamiyata dhatu masadirin sahihatin wa mawthuqatin. Fadinul Islami sawa'un kana aqidatan am syari'atan huwa ad-dinul wahidu dhalla mahfudul masadiri. Ya, dhalla mahfudul masadiri. Qala ta'ala inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. 'Yan. 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 '
Ya, kita artikan innal aqidatal islamiyah, sesungguhnya akidah Islam, datu memiliki. Ya, ini muannasnya. Kalau mudzakarnya dia dzu. Ya, datu. Ya, artinya sama, memiliki. Dzulqarnain, yang memiliki dua tanduk. Dzu. Tapi kalau muannas pakai dzatu. Yang memiliki masadirin, sumber-sumber, sahihatin, sumber-sumber yang benar. Sahih itu benar. Wa mawthuqatin, dan terpercaya. Fadinul Islam, maka agama Islam sawa'an kana aqidatan, baik berupa akidah, am syari'atan, atau syariat, huwa adalah ad-dinu, agama, ad-dinul wahidu, agama satu-satunya. Ad-dinul wahidu, agama satu-satunya, alladzi dhalla, yang masih, alladzi dhalla mahfudhal masadiri, yang masih mahfudha, terjaga. Ya, terjaga masadiri, sumber-sumbernya, masadir, sumber. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allah Ta'ala berfirman, Qala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Inna nahnu, sesungguhnya kami, nazzalna, menurunkan, ad-dzikra, ya, peringatan. Maksudnya di sini adalah Al-Quran. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan ad-dzikra, peringatan, Al-Quran. Wa inna, dan sesungguhnya kami, lahu, terhadapnya, la, benar-benar, hafidhun, benar-benar menjaganya. Allah yang menurunkan Al-Quran, dan Allah yang langsung menjaga Al-Quran. Ya, ya, wa min hifdzil Qur'ani, hifdzus sunnati, ya, dibarisi, wa min hifdzil Qur'ani, hifdzus sunnati, allati tubayyinuhu,
falau lam tuhfaz lama tubayyinul murada likathirin min ayatil Qur'ani qala ta'ala wa anzalna ilaika adh-dhikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa min hifdzil Qur'ani dan termasuk hifdzil Qur'ani, penjagaan terhadap Al-Qur'an. Hifdzil Qur'ani, penjagaan terhadap Al-Qur'an adalah hifdzus sunnati, adalah penjagaan terhadap sunnah allati tubayyinuhu, yang menjelaskan Al-Qur'an. Hu kembali kepada Al-Qur'an, yang menjelaskan Al-Qur'an. Falau lam tuhfaz, falau maka sekiranya, lam tuhfaz sunnah itu tidak terjaga, lam itu tidak, tuhfaz itu terjaga, itu terjaganya sunnah, lama maka tidak jelaslah. Tadi tubayyinu ya, sebetulnya tabayyana. Lama tabayyana sebetulnya. Maka tidak jelaslah. Lama tabayyana, maka tidak jelaslah. Al-muradu maksud, likathirin untuk kebanyakan, min ayatil Qur'ani, dari ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, jadi kalau tidak terjaga sunnah, ya, maka banyak sekali maksud-maksud ayat di Al-Qur'an itu tidak bisa difahami. Ya, lama tabayyana al-murad likathirin min ayatil Qur'an. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna, dan kami menurunkan, ilaika, kepadamu, adz-dzikra, peringatan, dan kami menurunkan kepadamu, ilaika adz-dzikra, peringatan, litubayyina, untuk menjelaskan, linnasi, kepada manusia, ma nuzzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka. Nah, di sini ada menyebutkan berruju'i di tafsiri Ibni Katsirin awdih wajha dilalatil ayati ala al-mawdu'i. Ya, ini berrujuk dengan kembali
ya melihat di tafsir Ibnu Katsir, kembali melihat tafsir Ibnu Katsir, audih, ya jelaskan sisi dilalah ayat ini sesuai dengan tema dia. Alal maudu. Ya nanti kita lihat ya tafsir ya dari ayat ini ya. Yaitu di dalam surah apa? An-Nahl. An-Nahl ayat 44. Ya kita lanjutkan. Wa masadirul aqidatil islamiyyati hiya al-Qur'anul Karim was sunnatu an-nabawiyyatu as-sahihatu wa ijma'us salafis salihin. Ya, maknanya wa masadirul aqidatil islamiyah, dan sumber akidah Islam itu hiya adalah Al-Qur'anul Karim. Quran. Ya, Al-Qur'anul Karim. Ya, jadi bukan perkataan manusia. Bukan omongan nenek moyang kita. Ya, Al-Qur'anul Karim. Ini sumber akidah. Ya, sampai kepada akidah, termasuk juga keyakinan adalah keyakinan kita bahwa orang yang meninggal itu tidak bisa mendengarkan ucapan orang yang hidup. Itu akidah. Innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang mati. Ya. Jadi sumber akidah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Wa sunnatun nabawiyyatu, sunnah Nabi as-sahihatu, sunnah Nabi yang sahih, yang benar. Ya, di Al-Quran ada ayat yang menjelaskan tentang akidah nanti adanya Ya'juj dan Ma'juj. Ada dalilnya tentang kisah Ya'juj dan Ma'juj. Nanti Ya'juj dan Ma'juj itu akan muncul sebelum kiamat. Ada atau tidak? Atau itu ada kisahnya di mana? Di surah Al-Kahfi ada Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian akidah tentang akan adanya turunnya Nabi Isa ke bumi sebelum kiamat. Ada dalilnya di Quran. Ada atau tidak? Iya, ada. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ah. Ya, ada disebutkan dalam Al-Quran bahwasannya Nabi Isa itu termasuk salah satu tanda-tanda kiamat. Ya, ada. Dan juga di dalam hadis Nabi SAW. Namun kalau tentang Dajjal, itu dalilnya secara jelas ada di mana? Munculnya nanti Dajjal di dalam hadis. Itu wajib kita imani. Ya, wajib kita imani bahwa Dajjal itu ada. Jangan, ya artinya memang dengan sifat-sifat yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis. Jadi sumber akidah itu Al-Quran, hadis yang sahih. Wa sunnatun nabawiyyati as-sahihah, sunnah Nabi as-sahihah. Wa ijma'us salafis salihi, ijma' dan kesepakatan as-salafis salihi, ijma' salaf as-salih, ya, kesepakatan salafus salih. Ya, kesepakatan salafus salih. Jadi kesepakatan mereka itu menjadi akidah.
Misalkan ya, baik di dalam masalah keyakinan itu yang paling penting, dan begitu juga di dalam masalah syariat. Jika para sahabat sepakat bahwasannya perbuatan ini wajib, wajib kita imani itu adalah wajib, dan ini termasuk akidah. Misalkan apa? Kesepakatan para sahabat bahwasannya salat 5 waktu itu hukumnya apa? Wajib. Wajib kita imani bahwasanya itu wajib. Ini akidah. Jadi kalau kita tidak meyakini salat 5 waktu itu wajib, maka menyimpang akidah kita. Apalagi puasa Ramadan, itu kan sepakat para sahabat wajibnya. Kemudian haji, wajib bagi yang mampu, itu sepakat para sahabat. Begitu juga dalam perkara-perkara yang haram. Jika para sahabat sepakat bahwasanya itu adalah haram, wajib kita imani itu adalah haram. Tidak boleh kita menyelisihinya. Ya, salah satu yang menjadi kesepakatan para salafus saleh ya adalah yang menyatakan keharamannya, yaitu melakukan kudeta kepada penguasa yang resmi. Ini haram. Seperti halnya yang dilakukan oleh ya saudara-saudara kita Taliban, yang menggulingkan pemerintahan yang resmi sebelumnya, digulingkan. Itu haram. Namun ketika mereka sudah menggulingkan jadi penguasa, Taliban jadi penguasa, itu kalau kita jadi rakyatnya, boleh kita memberontak kepadanya. Boleh kita gulingkan lagi Taliban. Misalkan kita jadi rakyat, punya kekuatan, boleh kita menggulingkan Taliban? Tidak boleh. Tidak boleh. Haram. Ya, haram hukumnya. Ya. Ya, mudah-mudahan. Jadi itu jelas itu dosa. Menggulingkan ya pemerintahan yang sebelumnya itu dosa. Tapi ketika dia berkuasa, wajib kita misalkan jadi rakyatnya, kita harus taat. Terlebih lagi kalau dia menegakkan syariat Islam. Ya, kita ya kita suka kepada syariat Islam. Jangan kita membencinya. Ya, meskipun kita meyakini bahwa perbuatan misalkan yang dilakukan oleh Taliban itu salah. Tapi ketika dia menegakkan, ketika jadi penguasa, dia mengatakan kami ingin menegakkan syariat Islam, ya kita harus mendukungnya. Ya kan? Karena penegakan syariat, kita menjalankan syariat, ini kan salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah. Kita kan beribadah kepada Allah dengan cara apa? Menjalankan syariat, baik secara pribadi, di keluarga, di masyarakat, dan juga di dalam sebuah pemerintahan. Jika pemerintah, penguasa menegakkan syariat, ini salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Ya, salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami ya. Jadi sumber akidah Islam itu adalah apa? Al-Qur'anul Karim, sunnah an-nabawiyah, kemudian ijma' as-salafus salih. Ya, jadi ijma' kesepakatan para sahabat tentang sesuatu wajib kita imani. Jika mereka mewajibkannya, jika mereka mengharamkannya, wajib kita meyakini akan kehalalannya. Wajib bagi kita untuk meyakini akan keharamannya. Ya. Jangan kita menyelisihinya. Misalkan juga para salafus saleh telah sepakat haramnya melakukan demonstrasi. Sepakat. Jadi enggak boleh kita meyakini bahwa demon boleh. Walaupun kita beralasan apa? Meskipun kita beralasan bahwasannya penguasa membolehkan demonstrasi. Demokrasi, bahwasannya sistem pemerintahan misalkan di Indonesia itu membolehkan apa? Demonstrasi, karena itu salah satu bentuk apa? Cara untuk menyampaikan aspirasi. Kan dibolehkan kan di dalam sistem demokrasi dan pemerintahan kita.
meskipun itu membolehkan. Tapi syariat ini mengharamkannya, dan para sahabat telah sepakat akan haramnya melakukan demonstrasi. Dan yang pertama sekali yang melakukan demonstrasi siapa? Di dalam Islam. Siapa? Orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, mereka inilah yang pertama sekali yang melakukan demonstrasi kepada siapa? Kepada siapa sahabatnya yang menjadi khalifah? Kepada Utsman bin Affan. Jadi demon itu pertama kali terjadi di dalam kaum muslimin itu pada masa Utsman. Akibat dari demonstrasi ini, akibatnya apa? Terjadi pembunuhan kepada siapa? Utsman bin Affan. Jadi Utsman, jadi demon, dan Utsman melarang, padahal sahabat-sahabat itu udah mau mendukung Utsman. Udah, kalian pulang ke rumah. Jangan jangan bela aku. Karena Utsman sudah tahu, dia dapat kabar dari Nabi bahwa nanti dia akan terbunuh. Jadi memang sudah dapat berita dari Nabi bahwa dia akan dizalimi. Makanya dia suruh sahabat-sahabat yang mau membela dia, kemudian cucu Nabi Hasan Hussein yang mau membela dia, disuruh pulang. Jangan bela aku. Jadi akhirnya Utsman bin Affan itu dikepung dia di rumahnya, nggak boleh dia datang ke masjid. Nggak boleh dia datang ke masjid. Jadi yang mengendalikan itu adalah apa? Orang-orang Khawarij ini. Dan ketika menjadi imam di masjid, ya Masjid Nabawi, ya di masjid itu yang menjadi imam, yang seharusnya Utsman bin Affan, yang menjadi imamnya itu langsung orang Khawarij. Sahabat itu diam saja, nggak melawan, karena ngikuti apa? Perintah siapa? Perintah Utsman. Padahal dia udah Utsman tinggal ngomong. Kalau dia ngomong lawan mereka, habis itu orang Khawarij akan dilawan oleh para sahabat dan juga tabi'in. Ya, akan dilawan. Tapi Utsman sudah tahu 40 hari dikepung, akhirnya terjadilah pembunuhan kepada Utsman. Nah, terjadinya pembunuhan sampai kiamat di antara kaum muslimin itu sebab pertamanya gara-gara darah Utsman. Makanya enggak putus-putus itu. Tertumpah darah kaum muslimin sampai kiamat itu sebab awalnya adalah fitnah terbunuhnya Utsman. Dari terbunuhnya Utsman inilah makanya tertumpah darah kaum muslimin dari masa ke masa sampai kiamat. Karena terbuka pintu fitnah itu terbuka. Dari apa? Masa Utsman bin Affan ini. Dan penyebabnya adalah apa? Demonstrasi. Jadi awal munculnya fitnah di dalam tubuh kaum muslimin itu sebab utamanya adalah karena demon, yaitu demonnya siapa? Orang-orang Khawarij kepada Utsman bin Affan. Makanya di sini Ustaz mengajak kepada kalian, ya kalau ada slogan-slogan yang ngajak kita demonstrasi, karena Ustaz tengok juga banyak juga ya kan akhwat-akhwat yang pakai jubah, yang pakai jilbab panjang, ya menjerit-jerit di jalan-jalan melakukan demonstrasi ke penguasa. Kadang pun bercadar, demon juga. Kalau bisa ini tinggalkan. Bahaya ya kalau kita menganggap bahwa demonstrasi itu halal, padahal telah sepakat salafus saleh, para sahabat, bahwa demon itu hukumnya haram. Karena Nabi SAW bersabda apa? Sabda Nabi, apabila engkau ingin memberikan nasihat kepada penguasa, maka nasihatilah penguasa itu dengan apa? Sembunyi-sembunyi. Jangan terang-terangan. Nah, kita saja orang masyarakat bawah gitu ya, orang awam. Coba kalau kita salah, kita dinasihati terang-terangan, mau kita terima? Mau. Padahal kita ya memang perlu dinasihati, tapi kalau nasihatnya terang-terangan mau kita terima? Enggak maulah. Iya kan? Terang-terangan di hadapan orang, pasti kita tidak akan terima. Nah, bagaimana lagi dengan penguasa? Kita nasihati dengan terang-terangan, yaitu apa? Melakukan demonstrasi. Pasti mereka tidak akan terima. Ya mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan. Sudah selesai ya? Sampai jam berapa? 10:45. Tinggal 1 menit lagi.
Ya udah, kita sampaikan sampai sini saja. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan ya pelajaran kita ini. Ya, Ustaz berharap untuk nantinya daring mendengarkan ini ya, mendengarkan rekaman dari Ustaz, dan Ustaz usahakan tidak panjang-panjang. Nanti panjang-panjang enggak ditengok juga ya kan? Enggak didengar. Iya, habis pulsa ya kan? Habis apanya? Pulsa internet. Iya, nanti ya, yang penting itulah Ustaz harapkan didengarkan, karena ini kita berbahasa Arab untuk mengartikannya juga ya. Itu ya. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.